Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke praktikum selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan tentang constraint. Tujuan pembelajaran constraint ini untuk memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut: not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Not null, suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key tidak boleh memiliki berisi nilai null. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint not null. Nah, di sini kita akan lihat create table. Nama tabelnya yaitu employee, yang isinya adalah employee number, MNO, nama, pekerjaan, dan departemen number. Di sini yang tidak boleh berisi nilai null, tidak boleh berisi null, yaitu name dan date no. Nah, jika tidak terdapat pesan error, maka akan muncul pesan ini, yaitu tabel sudah dibuat atau table created. Unique constraint. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Berikut contohnya. Create table nama tabelnya yang akan dibuat departemen yang berisi depno, dname, block, dan di sini yang diberikan unik yaitu ada depname atau departemen number. Nah, jika tidak ada error maka tabel akan segera dibuat. Lalu untuk primary key constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel kolom. Yang di tabel kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasikan suatu baris data menjadi unik. Contohnya, create nama tabelnya departemen yang berisi depno, nama dan lokasi, constraint dep dname UK unik. Nah, di sini berarti dname ini merupakan unik dan depno itu merupakan primary key-nya yaitu depno. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Berikut akan dicontohkan pembuatan tabel dengan constraint. Nah, di sini create tabel, nama tabelnya yaitu employee yang berisi MNO, name, job, dan depno. Name dan depno tidak harus berisi nilai, tidak boleh not null, tidak boleh kosong. Nah, di sini constraint depno depno pada EMP itu merupakan foreign key yang mengacu ke departemen depno, yang mengacu ke primary key-nya yang ada di tabel departemen, yaitu depno sendiri. Check constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Percobaan 5 yaitu akan ditambahkan pada tabel yang telah dibuat pada percobaan 4, yaitu yang ini. Telah dibuat percobaan 4, kondisi yang harus dipenuhi pada cek adalah bahwa nilai dari kolom depno berada antara 10 dan 99. Sini alter tabel yang ingin ditambahkan pada tabel mana, yaitu employee, lalu di add constraint emp depno ck atau cek depno between antara 10 dan 99. Jika tidak ada pesan error maka tabel akan di alter atau ditambahkan. Lalu menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisan alter table, enter alter nama tabelnya apa, add constraint tipe kolomnya apa. Lalu percobaan 6 ini akan ditambahkan kolom baru manager dengan tipe number 4, dan tambahkan constraint primary key pada kolom MNO, dan terakhir tambahkan constraint foreign key pada kolom manager. Berarti kita alter dulu, alter tabel ke tabel apa, employee, ditambahkan add manager dengan tipe number 4. Lalu sudah dialter, kita alter lagi, alter tabel employee, add constraint MNO sebagai primary key. Lalu alter tabel employee, add constraint MNO MGR sebagai foreign key.
di mana foreign key itu referensinya langsung ke employee, ke MNO, pada tabel employee. Untuk menghapus constraint digunakan perintah alter tabel lalu drop. Percobaannya, hapus constraint manager dari percobaan 6 pada tabel employee. Alter tabel, nama tabelnya apa, employee, drop constraint mp underscore mgr underscore fk, karena yang ingin dihapus yaitu constraint manager yang berupa foreign key. Lalu untuk menghapus kolom yang merupakan primary key yang ada pada tabel, parent yang berhubungan dengan suatu kolom pada tabel child, kolom ini merupakan foreign key dalam tabel parent, digunakan perintah cascade. Alter tabel depth, drop primary key cascade. Nah, itu berarti primary key-nya di drop. Untuk menonaktifkan atau mendisabling constraint digunakan klausa disable. Kita nonaktifkan mno yang sebagai primary key. Pada percobaan 6, berarti alter tabel employee disable constraint mno underscore pk atau primary key cascade. Nah, setelah SQL ini dijalankan, maka mno primary key mno ini tidak bisa diaktifkan. Sudah dinonaktifkan maksud saya. Lalu untuk mengaktifkan kembali itu bisa digunakan klausa enable. Pada percobaan ini kita akan mengaktifkan constraint mno underscore pk yang telah dinonaktifkan pada contoh tadi ini. Jadi alter tabel, nama tabelnya yaitu alter tabel employee. Kalau tadi disable, sekarang enable constraint mno underscore pk, enter. Untuk menampilkan constraint itu menyimpan informasi tentang constraint. Jadi kita diminta untuk menampilkan nama constraint, tipe constraint, dan kondisi pencarian pada constraint. Berarti kolom search condition format A20 dan bisa dilihat sini. Lalu hasilnya yaitu akan ditampilkan constraint name dan search conditionnya. Kolom tipe constraint tipe dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, sedangkan U untuk constraint unique. Jadi sekian, kita akan langsung ke praktikum latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke latihan soal yang membahas tentang constraint. Soal nomor 1, kita diminta untuk membuat tabel departemen dengan struktur, yaitu memiliki tabel nama kolom, tipe, dan keterangan. Isi dari nama kolom yaitu nodep, nama departemen dan lokasi, tipenya number, varchar, keterangannya nomor departemen dan nama departemen. Untuk yang soal nomor 1, kita membuat tabel, create tabel departemen, nodep, number, nama varchar, lokasi varchar, dan constraint. Nah, di sini sudah digunakan berarti kan. Berarti kita ganti nama departemennya saja. Atau untuk lebih amannya kita ganti nama tabel saja. Departemen 2. Node varchar, nama dep, lokasi, constraint node primary key. Nah, tabel sudah dibuat. Create tabel. Lalu kolomnya apa saja yang isinya, lalu constraint node sebagai primary key. Nah, di sini kan soal dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel. Di sini node sebagai primary key. Lalu untuk nomor 2, lalu yang tambahan lagi di sini keterangan kita menggunakan comment on table. Contoh akan saya contohkan sebentar. Ya, di sini saya akan contohkan memberikan salah satu saja, yaitu comment on kolom departemen 2 dot lokasi. Artinya itu lokasi departemen. Nah, comment created. Sama pula di kolom nodep dan berikutnya, sama saja seperti itu sampai selesai. Nah, lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu kita diminta untuk membuat tabel pegawai dengan struktur. Namanya ada kolomnya yaitu nompek, nama, gaji, depnu, tipe number,
Nopek itu tipe number, nama tipe varchar, gaji tipe number, depno tipe number, dengan constraint yang dibuat bersamaan dengan pembuatan tabel sebagai berikut. Kan saya kerjakan dulu. Nah, di sini create tabel pegawai 3. Kenapa? Soalnya saya sudah pernah membuat ini, jadi dan lupa saya rollback supaya saya hapus. Jadi create tabel pegawai 3, nopek number, nama, constraint gaji, cek gaji. Kan dibagi cek. Apa gaji lebih besar dari 0? Nah, maka tabel akan dibuat. Nah, untuk yang bagian keterangan sama seperti latih nomor 1, kita menggunakan comment on table sampai selesai, gitu aja. Lalu untuk nomor 3, kita diminta untuk membuat constraint baru pada tabel departemen yang tadi. Departemen atas tadi, departemen saya kan departemen 3. Jadi akan saya buat. Nah, di sini untuk nomor 3 kita menggunakan perintah alter tabel departemen 3 add constraint nama dep underscore UK itu sebagai unique nama dep. Nah, di sini error. Kenapa? Nama depnya invalid identifier. Berarti yang saya betulkan. Oh, berarti tadi saya salah nama tabel saja ini. Alter sudah di alter kan, selesai. Lalu nomor 4, kita diminta untuk menonaktifkan constraint gaji pada tabel pegawai dengan perintah disable. Berarti kita menggunakan alter dulu. Tabel pegawai 2 sudah saya punya, berarti alter pegawai 3. Lalu kita disable constraint gaji JK. Nah, tabel alter sudah dinonaktifkan. Lalu tambahkan baris baru ke dalam pegawai, yaitu nopek. Nah, seperti itu. Bisa Anda lihat sendiri, akan saya coba mengerjakan. Nah, di sini kan kita menambahkan isinya ya, insert into pegawai 3, seharusnya pegawai 2. Ini soalnya yang tadi saya kerjakan awal-awal. 3 insert, maka akan satu row sudah dibuat. Nah, lalu aktifkan kembali constraint dengan perintah enable sama seperti tadi. Kan alter tabel pegawai 3 enable, cuma diganti itu saja, enable constraint gaji JK. Nah, di sini cannot validate, berarti ada sedikit error tadi. Bentar. Nah, perintah ini tidak bisa dilakukan karena di tabel pegawai tadi itu tidak bernilai 0, padahal kan yang sebelumnya bernilai 0 saja. Sekian latihan dari untuk constraint pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.